dulu. Yang untuk Ustaz ambil. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa qurrabatihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna al-laila wan-nahara ayatayn. Famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsirah. لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. صدق الله العلي العظيم. Surah Al-Isra, surah ke-17 ayat yang ke-12. Alhamdulillah, kita memuji hanya kepada Allah karena Allah lah satu-satunya zat yang layak patut untuk kita puja, juga kita puji karena Allah lah yang memiliki segala bentuk puji-pujian. Adapun kita ini tak layak untuk dipuji, sebab itu kalaupun ada orang-orang memuji kita, maka kita diperintahkan mengatakan kepada orang yang memuji itu, alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Kita tak layak dan tak patut untuk dipuji-puji, karena kita boleh begini dan begitu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, salawat juga salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga terus terlimpah tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kajian fikih kita lanjutkan dengan mendiskusikan seputar masalah kurban yang terjadi pada tahun ini. Dari kajian kita bulan lalu dapat kita simpulkan bahwa ketika kita mengkaji fikih, maka kita harus memahami ketika itu kita sedang belajar atau sedang mendiskusikan pikiran-pikiran para ulama. Kebenaran fikih itu waddi, diduga begitu. Jadi yang kebenaran fikih itu tidaklah waddi pasti, tetapi diduga yang begitu. Sebab itulah para ulama setelah dia berpendapat, dia katakan di akhir pendapat itu, wallahu a'lam bissawab. Apa artinya itu? Wallahu a'lam, dan Allah lah yang tahu bissawab, mana yang benar. Jadi ulama itu sendiri dia tidak bisa menjas atau menghukum itulah sebuah kebenaran final, sementara yang lain salah, tidak bisa. Dia hanya mengatakan hanya Allah lah yang tahu mana yang benar. Menurut saya, hasil pikiran saya, ya inilah kebenaran itu. Akankah ini kebenaran yang sesungguhnya? Hanya Allah lah yang tahu. Karena itu belajar fikih kita tak boleh berkelahi. Jadi ilmu meredam perkelahian itu ya belajar fikih. Orang kalau masih suka berkelahi berarti dia belum berilmu tentang fikih. Orang yang suka mengklaim dirinya lah kebenaran final berarti dia tak belajar fikih. Sehingga keindahnya ra'yuna shawab, pendapat kami ini benar, ya tapi belum khata, tapi mungkin saja salah. Wa ra'yu ghayruna khata, pendapat orang selain kami ini salah, ya tapi shawab, tapi mungkin saja benar. Nah, jadi inilah hebatnya kalau kita punya ilmu. Sebab itu kata Imam Syafi'i, al-ilmu qabla al-amal. Ilmu itu mesti harus ada sebelum
ribet. Oke, itu pengantar kita untuk kajian malam hari ini. Setelah pelaksanaan Idul Adha tahun ini menyisakan beberapa pertanyaan di tengah masyarakat. Banyak masyarakat yang nelpon langsung bertanya, banyak yang ngecek, banyak yang datang. Pertanyaan itu setidaknya ada 3 atau 4. Pertama, mengapa kita bisa berbeda lebaran dengan orang Saudi? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kalau Idul Adha ini kita berbeda dengan orang Saudi, macam mana kita nak puasa Arafah? Yang ketiga, kalau kita mendaftar kurban di suatu tempat atau masjid atau organisasi masyarakat apa, disembelihnya kurbannya hari Sabtu karena orang itu lebarannya Sabtu, sementara kita meyakini lebaran itu hari Ahad. Gimana tuh? Nah. Terus yang keempat, macam mana kalau ada khotib khutbahnya 2 kali? Sabtu Ibu, Ahad Ibu, Jumat 1. ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Bu, nah siapkan air, nanti kalau kurang minum katanya suka agak nyambung. Kita mulai dari mengapa lebaran kita dengan orang Saudi bisa berbeda. Kemarin Idul Fitri juga berbeda, Idul Adha ini juga berbeda. Kita mulai diskusi ini dengan firman Allah dalam surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 12 tadi. Nanti Bapak Ibu boleh tengok di rumah Al-Quran, surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 12. Inti dari ayat ini, Allah menciptakan matahari dan bulan. Untuk apa Allah menciptakan matahari dan bulan? Di ayat ini Allah bercerita tujuan Allah menciptakan matahari dan bulan itu ada 2. Pertama, lita'lamu adadas sinin, agar kalian bisa menghitung tahun, buat kalender, wal hisab, bisa menghitung waktu. Jadi Allah ciptakan matahari. Tujuan menciptakan matahari ini agar dengan matahari ini kalian buatlah hitungan tahun. Kemudian yang kedua, kalian hitunglah waktu dengan matahari ini. Allah ciptakan bulan-bulan. Dari bulan ini kata Allah, kalian buatlah hitungan tahun atau kalender, lalu buatlah hitung waktu. Ini 2 tujuan Allah menciptakan matahari dan bulan. Lalu dari menghitung matahari ini dan dibuat oleh orang-orang dulu tahun, yaitu telah dibuat kalender, namanya kalender Masehi. Kalender apa Bu? Jadi kalender Masehi itu kalender Masehi itu dihitung berdasarkan perjalanan matahari. Sebab itu kalender Masehi itu disebut dengan tahun Syamsiyah. Apa arti Syamsun? Matahari. Kenapa disebut kalender matahari? Karena perhitungan kalender itu berdasarkan matahari. Mana tahun yang dihasilkan atau sistem kalender penghitungan tahun yang dihasilkan oleh bulan, itulah tahun Hijriah. Maka tahun Hijriah itu disebut dengan tahun Qamariyah. Apa arti qamar? Bulan. Mengapa disebut tahun bulan? Karena penghitungan kalender dari tahun Hijriah itu berdasarkan perjalanan bulan. Jadi kesimpulan awal, kalau ada orang mengatakan tahun Masehi itu tahun orang kafir, betul tidak? Salah. Karena apa? Karena ada perintah menghitung tahun itu dalam surah apa tadi? Al-Isra ayat 12. Orang yang buat sepatu itu selamat tahun baru Islam 1443 Hijriah. Kalau dikatakan tahun Islam itu Hijriah, berarti tahun Masehi ini lainnya tahun kafir.
Begitu logikanya. Jadi pernyataan ini kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena Allah memerintahkan kita agar matahari itu digunakan untuk menghitung tahun. Dan dibuatkan. Berarti itu kan melaksanakan perintah Al-Quran. Betul ya? Namun, ini ada namunnya. Mengapa tahun Masehi itu terkesan dia menjadi tahun non-Muslim? Karena yang mempopulerkan tahun itu memang bukan orang Islam. Ini sebabnya. Yang menemukan tahun ini bukan orang Islam, benar. Tetapi tidak semua temuan orang non-Islam itu disebut kafir. Di atas masjid ini ada kubah. Ada kubah. Kubah itu dari mana asalnya? Dari Roma. Nanti baca sejarah. Roma itu pusatnya agama Katolik. Jadi kubah itu asalnya dari Roma. Ada menara di masjid ini? Belum. Tapi masjid ada menara. Menara itu asal katanya nar, artinya api. Ini pertama menggunakan api sebagai simbol, sebagai penanda sesuatu, itu orang Persia. Karena orang Persia itu menyembah api. Jadi dibuatlah tiang tinggi, di atas itu diletakkan api untuk menandai sesuatu. Maka orang tua kita dulu kalau melaut ada menara tengah laut untuk menentukan arah. Lalu dibuat ke masjid. Untuk apa dibuat menara di masjid? Agar orang tahu mana masjid. Itu masjid nampak menara. Kata Mbah Maimun, masjid itu wajib pakai menara. Kenapa beliau katakan wajib menara? Karena menara itulah sebagai tanda adanya masjid. Kita kalau pergi menemui orang, kita nak nengok masjid, mana masjid sini? Dicari-cari ini tak nampak. Lalu ada sesuatu yang menonjol tinggi menara, nampaklah itu masjid. Yuzhiruhu ala dini kulli. Agama ini mesti harus dinampakkan, dikenalkan. Bagaimana mengenalkan masjid? Buat menara. Ibu-ibu sakit gigi, kalau sakit gigi nak ke dokter apa? Dokter gigi. Di mana ibu tahu itu dokter gigi? Ada tulisannya, dokter gigi Siti Maisaro. Oh, jadi di mana orang tahu ini rumah ibadah? Ada menara. Sedang dokter gigi aja memproklamirkan dirinya sebagai dokter, apa tulisannya masjid itu dinampak. Ustaz ini pakai baju apa namanya Ustaz? Baju koko. Baju koko. Koko ini dari mana datang? Cina kan koko. Ada baju orang Islam itu, baju koko, baju apa koko. Tetapi mengapa ibu-ibu setiap lebaran belikan suami baju koko? Kalau banyak salah warna. Ibu di kalender kecer-kecerca orang bingung ngapain orang muslim hanya pakai baju koko, bisa pakai baju koko lagi. Boleh pakai baju. Nah tuh nanti pakai baju apa namanya? Jubah. Abu Lahab pakai jubah. Namanya berarti jubah tidak juga tulis lagi dengan Abu Lahab pakai jubah juga. Ya, itu pakai jubah. Jadi kita jangan pincik. Diprovokasi hanya dengan kalender-kalender ini. Nah ini
akomodir, tak apa-apa. Yang menemukan lampu ini siapa? Thomas Alva Edison, Pak Haji itu enggak? Enggak kan? Kita bawa ke masjid. Lampu boleh, kalender lampu tak boleh. Nah. Jadi kita ini karena sempitnya ilmu diprovokasi oleh orang-orang tertentu sehingga Islam itu sangat ribet. Sebenarnya yang ribet itu pikiran orang itu, bukan Islamnya. Nah, itu Allah berbahagia. Jadi baiknya kita tak boleh menyebut itu non-muslim, ini muslim. Dalam sebuah riwayat disebutkan al-kalimatul hikmatul dhalatul mu'min faman wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Sesuatu yang baik itu dianggap sebagai sesuatu yang hilang dari orang mukmin. Faman wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Kalau ada yang menemukan sesuatu yang baik itu, maka ahaqqu biha itu menjadi haknya. Apa maksudnya Ustaz? Karena kalau dulu hidupku agak payah. Maksudnya baju koko tadi kan bagus. Ya udah pakai aja. Itu bisa jadi hak kita. Bisa menutup aurat. Ya udah nggak apa-apa. Fawah siapa yang menemukan model baju koko ini tadi ya udah pakai aja. Fawah dia menjadi hak kita lah. Sehingga seolah-olah baju koko ini menjadi hak orang muslim. Padahal sebenarnya enggak. Pakai peci haji ini punya orang Islam atau enggak? Paus pakai peci haji juga ya? Ya enggak? Dimulai sekete isi kue makan. Kalau apa isi kue ada penutup rapi wajah kan jatuh ke depan. Itu fungsi peci. Kan? Supaya kening kita sebagai anggota sujud kena ke lantai. Jadi Islam itu sangat akomodatif, sangat mengakomodir. Bapak Ibu Allah bertanya, itu tentang tahun Masehi. Terus mana waktu yang dihasilkan oleh matahari? Kan dua tadi fungsi matahari dan bulan. Menghitung tahun ada apa? Tahun Masehi, tahun Hijriah. Mana waktu yang dihasilkan oleh matahari? Waktu yang dihasilkan oleh matahari inilah waktu-waktu sholat kita. Apabila matahari sudah terbit, fajar sudah terbit di ufuk timur, maka masuklah waktu subuh. Fajar sodik namanya. Terbit dia masuk waktu subuh. Kalau tidak terbit matahari habis subuh, masuklah waktu duha. Nanti matahari tegak tergelincir ke barat, masuk waktu zuhur. Terus matahari bergerak ke barat. Apabila bayang-bayang yang dihasilkan oleh matahari itu sudah melebihi benda yang dibayanginya, maka masuklah waktu asar. Kalau matahari sudah terbenam di ufuk barat, masuk waktu maghrib. Hilang syapak merah di ufuk barat, masuk waktu isya. Isya saja sampailah terbit kembali fajar sodik. Dari mana tahunya waktu sholat ini? Dari matahari. Siapa yang nyuruh menghitung itu? Allah. Ada di sini. Jadi dihitungkan. Kalau itu waktu dari matahari. Lalu mana waktu yang dihasilkan oleh bulan? Waktu yang dihasilkan oleh bulan, waktu kita ingin puasa, waktu kita ingin ibadat, waktu kita ingin berkurban, waktu kita ingin puasa Arafah, puasa Asyura, ayam bid, puasa tengah bulan 13, 14, 15. Di mana tahunya? Dari
bisa berbeda dengan orang Saudi? Nah, sampai di sini paham kan? Ini kita lanjutkan perbedaan. Matahari itu terbit di mana? Langit. Timur. Kalau bulan? Barat. Lalu kok pelajaran geografi. Negeri kita Indonesia ini mana yang lebih timur dengan orang Saudi? Hah? Indonesia. Indonesia ini lebih timur. Matahari terbit di timur. Maka kita lebih dahulu menyaksikan matahari ini naik turun. Sebab itulah waktu sholat kita lebih duluan dari orang Arab Saudi. Berapa duluan waktu kita dari orang Saudi? 4 jam. Kenapa bisa duluan? Karena matahari lah. Karena kita lebih timur dari orang itu. Kini kita lah pukul 7.20. Orang tuh kini pukul berapa? Hah? 4 Ngope kurang 3 3.20. 3.20. Jadi bedanya 4 jam. Kenapa beda? Karena matahari di sini dia tenggelam, di situ begini. Jadi duluanlah kita sholat dibanding orang itu. Pernah ada orang Saudi protes di kita, ngapa orang Indonesia itu duluan sholat udah awal sholat kita sholat. Pernah ada protes? Nah kan karena memang secara ilmu cocok. Sekarang bulan lagi, bulan terbitnya di timur. Kita kalau pengen puasa kata Nabi sumu liru'yati. Puasalah kalian kalau sudah nengok bulan. Wa aftiru liru'yati, berayolah kalian kalau nengok bulan. Bulan terbitnya di barat. Siapa yang akan dulu menyaksikan bulan? Orang itu. Jadi kalau orang itu mau duluan puasa, masuk akal enggak? Tidak usah protes. Jadi kalau orang itu duluan puasa, ya cocok. Secara ilmunya ya cocok. Karena puasa itu menyaksikan bulan. Orang itulah nampak bulan, awak orang nampak. Ini duluan puasa, silakan aja awak itu nampak puasa dulu. Idul Adha kan begitu pula, orang itu duluan menyaksikan 1 Zulhijjah sehingga duluanlah dia berlebaran tanggal 10 Zulhijjah. Orang telah nampaknya tanggal 1 Zulhijjah, awak itu nampaknya. Itu sebabnya. Jadi jangan ngomong seperti ini. Ngapulah lah orang Saudi itu dulu rayu awak semayang awak duluan itu ini nyuruh duluan itu pemerintah tapi orang sasek itu menunjukkan kepintarannya atau kebodohannya itu. Nah, karena Pak ada ilmunya nah. Jadi perbedaan itu sudah cocok sudah. Tentu ibu-ibu bapak bertanya, ikut di Indonesia sendiri berbeda pendapat rayu Ustaz menentu. Bulan yang tengok sama, tapi kok berbeda pula misalnya antara pemerintah dengan organisasi Muhammadiyah. Nah ini perbedaan ini bukan karena perbedaan dengan bulan, perbedaan metode menengok bulan. Orang pemerintah yang di dalamnya ada Nahdlatul Ulama, metode yang mereka gunakan dalam menengok bulan itu namanya imkanuriyah. Bulan itu harus nampak. Karena apa sebabnya bulan harus nampak? Karena di zaman Nabi puasa itu dimulai setelah bulan itu nampak. Nampak itu pakai mata telanjang. Karena tidak ada alat-alat penengok dulu di zaman Nabi. Belum ada teropong belum ada. Jadi ditengok pakai mata telanjang. Dan nampaklah, nah disumpah oleh Nabi puasa itu. Kalau kini bulan itu ditengok pakai alat. Mana yang akan lebih mudah nampak? Pakai mata telanjang atau pakai alat? Pakai alat. Sedang pakai alatnya lo nampak ya? Apalagi pakai mantul ya. Jadi
itulah hado lah, tapi memang lu nampak, tapi kan itu hado. Nah, ketika bulan itu di bawah 3 derajat, maka sekarang kalau Bapak Ibu mengikuti perkembangan berita, maka bulan itu baru bisa ditengok pakai alat. Itu kalau sudah berada di atas 3 derajat, di atas ufuk. Kalau itu masih di bawah 3 derajat, tak akan nampak pakai alat apapun dan nampak. Tapi kata kawan-kawan bagian apapun dan nampak, yang lah hado. Bulan itu lah hado, tapi enggak nampak. Ya udah puasa aja lah, hado, tapi enggak nampak tak perlu. Beda tuh, sampai mati pun tak akan pernah ketemu di gua betul itu. Dari mana nampaknya? Dari mana tahu hado? Dari sistem penghitungan yang disebut dengan hisab penghitungan. Jadi ini bisa dihitung. Ada namanya ilmu falak. Kalau Bapak Ibu ingin belajar ilmu falak, kuliah di Fakultas Syariah UIN Suskario. Ada mata kuliah ilmu falak. Memang falak itu. Ini pakai hitung-hitungan. Itu sebab perbedaannya. Kita tak perlu disuruh perbedaan ini. Yang jelas kita tahu, oh ini penyebab perbedaannya dia. Terus yang kedua masalahnya tadi, ketika kita berbeda dengan orang Arab Saudi, sebenarnya bila kita nak puasa Arafah, enak. Soalnya puasa Arafah itu kan mesti ketika orang wukuf di orang itu wukuf kemarin hari Jumat. Sementara di kampung awak baru tanggal 8. Besoknya baru tanggal 9. Sementara kalau besoknya puasa kurang rayo. Sehingga ada banyak selipik kalau bulan puasa di suatu haram, kalau puasa dari rayo. Puasa dari rayo itu haram. Nabi Allah Pak Ibu yang rayo itu apa orang? Kurang tuh. Nah, ini ada hadis. Hadis ini dari Quraib. Jadi suatu ketika si Quraib ini diutus oleh Abu Fadl pergi ke Syam. Ini di zaman pemerintahan Muawiyah. Jadi diutuslah pergi ke Syam. Syam ini adalah ibu kota negara ketika itu. Syam. Sampai di Syam ini Quraib ini menyaksikan bulan. Maksudnya waktu 1 Ramadan, yaitu Kamis bulan Jumat. Lalu berpuasalah Quraib di sini. Setelah dia balik ke Madinah, ketemulah dengan Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas tanya ke Quraib, bila orang puasa di Syam? Katanya hari Jumat, karena bulanlah nampak di sore Kamis. Oh, kata Ibnu Abbas, kami puasa di Sabtu. Karena bulan baru nampak pada sore Jumat. Kata Quraib, apa tak cukup hitungan yang dibuat oleh Muawiyah yang ada di Syam? Kata Ibnu Abbas, tidak begitu Nabi. La amarna Nabi SAW. Dan begitu Nabi memerintahkan kepada kami dulu. Puasa dan ibadah-ibadah itu digantungkan di mana negeri itu. Kalau negeri kita Indonesia, bila Indonesia 5 bulan, di situ boleh. Jangan dihitung pakai negeri orang. Sehingga para ulama berpendapat, karena kita menghitungnya tanggal 9 itu hari Sabtu, maka berpuasa Arafah itu hari Sabtu. Tapi puasa Arafah, ketika orang hukum di Arafah itu berlaku untuk orang yang tinggal di Saudi. Sedangkan kita yang di luar Saudi ikut hitungan negeri masing-masing. Itu pendapat para ulama. Tetapi ada juga ulama yang berpendapat ikut hukumnya rayonya ikut negeri itu. Jadi ada yang puasa tanggal 8 di negeri itu atau Jumat 9 orang itu puasanya hari Jumat rayonya di hari. Ada juga pendapat demikian. Mana yang betul Ustaz? Wallahu a'lam. Makanya itu cerita fikih tadi. Tidak usah merasa benar, tapi logika berpikirnya seperti tadi.
Ketika ibu berpuasa hari Sabtu, alasannya ini. Orang yang berpuasa pada hari Jumat, alasannya itu. Mana itu betul? Allah lah yang tahu mana yang. Tidak usah lagi-lagi. Boleh sampai pancur lah. Nah, begitulah begitu. Masing-masing punya alasan. Terus yang ketiga, bagaimana kalau kita menyaksikan khotib 2 kali? Hari Sabtunya jadi khotib 2, ketika kawan-kawan membagian ayo. Cek lata janji lo ke kawan lo petang khotib hari Ahad, tapi 2. Mana Ahad 2. Macam mana untuk kami yang mengikuti khutbah atau tidak? Mana? Ada sebuah riwayat dari Mu'adz bin Jabal. Mu'adz ini gubernur Yaman. Di zaman Nabi dia gubernur Yaman. Lalu Mu'adz ini datang ke Madinah. Sholatlah dia bersama Nabi. Setelah selesai muadzin sholat, datanglah orang-orang Yaman itu ke Madinah. Ketemu dengan Mu'adz. Mu'adz, kami belum pandai sholatnya lagi, kau imamilah kami. Lalu Mu'adz pun menjadi imam sholat untuk orang-orang yang dari Yaman itu tadi. Berarti kan 2 kali Mu'adz bayangkan. 2 kali dia sholat pertama, dia sholat bersama Nabi, terus dia sholat lagi sekali. Jadi imam untuk orang-orang yang datang dari Yaman itu tadi. Apa status sholat Mu'adz bin Jabal yang kedua? Itu sholat sunnah, karena sholat wajib tadi sudah selesai bersama Nabi. Lalu dia sholat lagi 6. Apa hukum itu? Sunnah saja. Lalu kan orang yang di belakangnya itu sholat wajib, karena dia belum sholat lagi. Ikut imam Mu'adz yang dia sendiri sholat sunnah, sementara jamaahnya sholat wajib. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan jemaah. Misalnya kita datang ke masjid kata lambat, tahu ada orang sedang sholat, kita pegang pundaknya, awak ini kita sholat, kiranya sholat sunat. Di mana sholat kamu? Sunat sah. Di mana tadi itu? Cerita Mu'adz tadi. Yang bumi lebar, yang bumi enak. Oh, yang bumi. Yang bumi tadi agak bingung, berarti tak cukup. Nah, tentang khutbah 2 kali tadi itu, ini kan khutbah hari raya ini sama-sama sunat hukumnya. Jadi dari cerita ini ya, hukumnya boleh. Orang yang 2 kali melakukan perkara yang sunat diikuti oleh orang lain yang juga sunat, berarti kan sah. Tetapi Bapak Ibu bapak-bapak, hukum itu tidak hanya sekedar boleh tidak. Di hukum itu ada nilai moral, ada nilai etika, ada nilai adab. Sehingga kata Imam Malik, al-adab fawqa al-ilmi, adab itu di atas ilmu. Banyak pun orang ilmunya tapi orang tidak beradab, ilmunya itu hilang. Karena itu secara adab perilaku ini kurang tepat. Karena nanti menjadi fitnah buat masyarakat. Nah, 2 kali kan tengok 3 juta. Akhirnya biasanya itu jemaah itu karena bola itu hati dua kali jadi ada bola itu hati itu ya bola untuk menghindari fitnah ini baiknya walaupun boleh ya dihentikan, karena masih ada yang lain mungkin yang bisa menggantikan kita. Kecuali kalau nggak ada itu orang lain, kalau Ustaz datang bubar ke sholat, nah ini bisa waktu itu, aku lain lah. Sama dengan ini, saya punya istri. Ketika istri saya itu hadir di sini, lalu saya peluk-peluk ketika itu di depan bapak-bapak, boleh atau tidak? Boleh. Kan boleh, tetapi ya ada tak. Macam
Celinyo juga biji pada seorang. Aku ngaku, sampai itu dia nama. Ada juga ada. Nah, jadi adab ini penting. Sebab itu dulu di kampung-kampung, saya ingat kalau anak awalan gadis itu dilarang awak menggonceng. Kami laki-laki itu anak awalan gadis. Terus bagaimana gonceng awak anak gadis itu kan orang kampung namanya sumbang. Jadi ini goncengnya anak gadis itu sumbang untuk daerah. Kenapa masyarakat adat ini bercakap itu? Karena adab tidak tepat. Burung contohnya, nah itu kan? Bapak Ibu Allah berbahagia. Jadi kendati pun ada dalil yang bisa kita jadikan alasan, tetapi kena diangkat. Yang terakhir tentang kurban. Awal mendaftar di Masjid A. Nah, ternyata mau nak kurban di situ. Tahu-tahu rayo petikai Sabtu dan Ahad. Di Masjid A pokoknya orang itu berpaham sholat atau lebaran hari Sabtu, sementara kita berkeyakinan sholat hari Ahad. Sahkah kurban kita? Begitu kan? Andai kan itu terjadi. Kalau saudara yang menang, dia pada tentu itu yang itu dia di. Bapak Ibu Allah berbahagia. Untuk menjawab ini, pertama tadi yang kita sebut, keputusan menetapkan lebaran itu hari Sabtu atau hari Ahad itu adalah hasil pikiran para ulama. Yang kebenaran itu mungkin benar, mungkin salah. Karena itu pendapat para ulama yang pertama, maka kurban tetap sah. Karena kenapa? Karena hasil pikir ulama yang menyimpulkan lebaran itu pada hari Sabtu itu ada dalilnya. Sementara yang menyatakan hari Ahad pun ada dalilnya. Al-ijtihadu la yuqadu bil ijtihad. Antara hasil ijtihad yang satu dengan yang lainnya tidak boleh saling menyalahkan. Maka dari sini ulama yang berpendapat sah, maka bolehlah berkurban pada hari yang kita belum berlebaran. Sementara kalau kita dalilkan kepada pernyataan Nabi mengatakan, kalau kalian menyembelih hewan kurban sebelum khatib naik mimbar, maka itu adalah sembelihan biasa. Kalau kalian ingin berkurban, maka sembelihlah setelah Sholat itu ada. khatib naik mimbar. Berarti kalau pakai hadis ini, menyembelih harus setelah kita sudah. Imam fikih itu selalu begitu. Adil itu bukan. Tapi betul-betul. Jawabannya tidak bisa kita mengatakan, kok betul-betul tidak boleh. Saya hanya menyampaikan, saya tidak punya legalitas untuk menghukum ini yang betul, itu salah, haram, bid'ah. Tidak boleh. Kita hargai saja perbedaan pendapat ini. Lalu kita nak berpendapat dan berkeyakinan yang mana, semoga itu menjadi sebuah hal yang ternyata ketika kita sudah melakukan sebuah perbuatan berdasarkan hasil pikiran dan ijtihad yang baik dan benar sesuai dengan prosedurnya, insya Allah yang benar. Dan insya Allah itu diterima. Nah, tentang hasil ijtihad itu tidak ada yang salah. Semuanya betul. Walaupun salah betul enggak? Satu ketika sahabat ini ingin pergi ke Bani Quraidah. Ini dalilnya. Berbeda pendapat. Kata Nabi, kalian jangan sholat
Tetapi setelah sahabat ini berjalan, waktu asar dah mau habis, tetapi Bani Quraidah belum sampai lagi. Sahabat belum sampai. Misalnya kata Nabi, kalian jangan sholat asar kecuali sampai ke kulit. Awak baru tiba di hadapan raya, asar dan Nabi. Apa cara dong? Kata Nabi suruh sholat asar ke kulit. Akhirnya sahabat terpecah dua. Tetap mereka sholat di hadapan raya walaupun kulit belum sampai. Tetap sholat asar padahal Bani Quraidah belum sampai. Sementara sahabat yang kedua, dia tak sholat, baru sholat asar setelah sampai di Bani Quraidah, padahal waktu asar itu habis, lah masuk masjid. Sahabat kan berbeda pendapat tuh. Akhirnya mereka datanglah kepada Nabi. Ya Rasulullah, kemarin pun kami berbeda pendapat. Ibu selalu pun tak sholat ini dong. Malah sampai di Bani Quraidah berada maghrib baru sholat. Perdoaan melanggar perintah Nabi kepada Nabi sholat itu di Quraidah akhirnya belum di Quraidah sholat. Berbeda pendapat. Apa kata Nabi? Yang sholat asar di Bani Quraidah betul, yang sholat asar sebelum masuk Bani Quraidah pun juga betul. Jadi tidak ada masalah. Kalaulah dipikirkan berdasarkan apa namanya pikiran yang benar, tentu yang memikirkan ini orang-orang yang memiliki ilmu itu. Orang awam pun ada ilmu yang mungkin. Karena itu tugas kita bertaklid saja kepada orang benar. Saya kira demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Waktu Isya sudah masuk, kita tutup dengan doa bermajlis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.